juga saksi. Apa yang dia ketahui? Ingat loh, saksi itu tidak harus melihat. Ada juga yang nama testimoni di auditum. Ngerti nggak apa itu artinya? Testimoni. Kamu diam dulu. Kamu diam juga. Waktu saya diberikan Aiman, Kamu bukan nggak punya Anda. nurani. Udah. Diam Dia nggak dulu. punya nurani. Ya, oke. Silakan Pak Mitra. Ini Kamu dibayar. Kamu dibayar. Sudah. Koboi cengeng yang lagi takut dilaporkan oleh Farhad Abbas dan Elsa Sharif. Jangan cengeng ya, jangan ngejek saya pengacara cengeng. Saya menangis karena saya punya hati nurani untuk membela rakyat kecil. Tapi kamu ketika berbicara bodoh, berbicara fitnah, mempermalukan dengan brutal gaya premanisme, kita nggak peduli. Kalau rambut gondrong, gondrong seperti Farhad. Gondrong bermartabat, gondrong berpendidikan. Jangan gondrong bodoh, gondrong yang tidak intelek, dan gondrong yang preman. Pak, saya baca. Tunggu dulu. Saudara PH Rudiana enggak? Bapak, saya bacakan dulu ya Pak. Enggak, saya bukan itu yang saya tanya dulu. Ya, Tunggu dulu. Bapak, saya saudara tadi bicara, saya diam. Ya, bukan begitu. Dia mau ada bacakan dulu tanya, Pak. dia mau jawab. Oke. Jangan ada potong. Ya. Ini Baik, Bung Murni. di BAP Bapak Rudiana tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30 atau 1 jam setelah melakukan penangkapan. Disebutkan Pak, ini pertanyaannya di nomor 6 Pak. Tenang Pak, saya nggak bakal nangis Pak, serius, saya udah kuat. Apakah saudara tahu dengan cara bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut? Jelaskan. Pertanyaannya begitu Pak. Dijawablah oleh saksi Bapak Rudiana. Para pelaku yang berjumlah 11 orang tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan secara bersama-sama memukuli korban dengan menggunakan bambu dan menusuk dan membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai yang mengakibatkan kedua korban di jalan flyover Jembatan Talun Kepompongan Cirebon, seolah-olah kedua korban tersebut dari keterangan para pelaku juga sebelumnya membunuh korban saudara Vina tersebut. Para pelaku terlebih dahulu memperkosa secara bergantian. Itu BAP Bapak Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 18.30. Sementara saksi-saksi lainnya, pertama Eko di BOP pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 20.20. Jadi 2 jam kemudian barulah Eko di BAP. BAP kedua Eka Sandi pukul 03.00 pada tanggal 1 September. Kemudian Hadi di BAP pukul 3 pada 1 September. Nah, rekayasannya yang mana itu aja yang saya tanya. Ya ini Bapak rekayasannya. Yang Kan mana? udah jelas. Yang mana? Kan udah Itu kan jelas pendapat tanggal. Itu ya. Saya bantu jawab. Itu keterangan. Seolah-olah mengetahui sendiri. Tidak ada keterangan dari para tersangka lainnya. Dari saksi. Tahu nggak yang dikatakan rekayasa? Contohnya nih, ini nih pisum ya. Pisum ini sebenarnya itu ditemukan adalah luka tusukan. Di sini semua ada tusukan. Tiba-tiba dirubah, tidak ada tusukan di situ hasil pisum. Itu namanya rekayasa. Kalau keterangan orang, pendapat orang itu sah-sah saja dia menerangkan itu pribadinya. Namanya juga saksi. Ya, apa yang dia ketahui? Ingat loh, saksi itu tidak harus melihat. Ada juga yang nama testimoni di auditum. Ngerti nggak apa itu artinya? Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ada bukti permulaan yang sah dan cukup. Saudara mengatakan tadi semua rekayasa. Anda bahaya seperti seorang penegak hukum. Kalau memang penyidik salah, kita harus hukum itu penyidik. Saya tadi sudah menjelaskan Pak. Saya bicara fakta persidangan. Di fakta saya tidak pernah keluar dari fakta persidangan. Kalau betul ucapan Anda, kalau jika polisi salah, harus ditindak pidana. Berani nggak? Jangan cuma kotor doang. Berani nggak? Kamu ngomong aja, kamu nggak ngerti. Itu namanya kayak bukan Kamu nggak nggak ngerti.
tadi Anda kan bertanya kepada Iya. saya. Sudah selesai? Saya jawab. Belum Oke. selesai. Kalau Sebentar, memang sebentar. mengikut Belum selesai. Nanti saya berikan Dia nggak kesempatan. ngerti. Kan banyak pelaku Iya, jangan ada harusnya kau bikin yakin sama orang bahwa ini ada sidik jarinya, ini ada saksinya apa. Mas, putusan ini Ya, pun dibatalkan. Kamu nggak ngerti itu. Putusan ini loh, kok nggak ngerti gimana Ya. sih? Putusan ini. Kan, ini Nggak, kan- kamu bilang dulu, benar nggak putusan ini itu aja dulu? Itu putusan yang kita PK. Lah, astagfirullah. Putusan ini benar Itu nggak Mas? tidak Kita benar. itu, Oke, tunggu baik. dulu, benar Tidak nggak benar, putusan ini? itu PK. Kamu sebut aja. Astaga, dia tidak Yang- mengakui pengadilan di putusan pengadilan luar biasa. Kita PK, sekali. kita tidak mengakui itu. Ini Dan luar kita biasa. mengatakan Baru kamu- kali ini saya nemu pengacara tidak mengakui putusan. Ini Kamu sudah nggak ngerti, putus loh kamu ini. cuma ngomong Nah, gitu itu- aja, Fitra. Bukan tidak ngerti. Kamu nggak Oke, baik, ngerti. baik. Sudah ada putusan Baik, batal silakan. dulu Kamu ini. yang besar ngomong Nanti saya aja. berikan kesempatan Bung Farad. Kamu Sekarang nggak Bung Mitra dulu deh ngerti. ngomong. Silakan. Semua sama Rasma Bicara nggak dulu. ngerti. Saya giliran Ya, oke, nanti saya berikan kesempatan. Oke, silakan, Bung Mitra. Bung Aiman, karena yang giliran saya kira kita semua di sini memiliki hati nurani, memiliki empati. Kamu nggak punya hati terhadap nurani. orang yang sudah meninggal Hati dunia. nurani orang yang 7 orang dipidana seumur hidup itu nggak. Kamu diam dulu. Kamu diam juga. Waktu saya diberikan Aiman, Kamu bukan nggak punya Anda. hati nurani. Udah. Diam Dia nggak dulu. punya hati nurani. Ya, ya, oke. Silakan Bung Mitra. Ini Kamu dibayar. Kamu dibayar. Sudah, Kita sudah. nggak dibayar. ini Sudah, dia udah. mau ngomong atau saya Silakan. mau bicara? Silakan lah Bung Mitra. Oke, Bung Kalau Farad. memang dia mau bicara, silakan nanti kasih Ya, ya, 50 jam di sini. Cara sendiri. Kamu gitu loh. dibayar. Kalau kita gratis, kita prodeo. Oke. Oke, Bung Farad silakan. Saya berikan kesempatan Bung Mitra. Bung Farad, oke. Iya. Jangan dulu, tahan dulu. Makanya, Silakan Bung Mitra. Dia tidak menerima perbedaan di sini kan gitu. Ya, ya udah. Hormatilah. Nah, sekarang kita sini. Ya, Jangan oke. jangan ini lagi nanti nggak selesai-selesai. Bung Aiman, Over kita ini. saya kira kita semua di sini memiliki hati nurani dan empati terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Kita tadi membahas orang yang sudah mati. Alangkah baiknya kasih kesempatan kita semua untuk 5 detik saja memanjatkan Al-Fatihah. Jadi saya minta kepada kita semua, Bisa, Bang Lima. mari ucapkan Al-Fatihah di dalam hati Oke. kita Mana masing-masing. kalian kasih minum orang Al-Fatihah. air kencing? Orang aja kasih minum air kencing. Ya susah. Baik. Baik. Nah, Itu adalah bentuk empati saya terhadap orang yang sudah mati. Terlepas kalian bilang itu salah atau benar, saya menghormati orang yang sudah mati. Kamu Karena sudah dibayar. mati. Jadi, Bung Aiman, Kamu bayaran udah. jangan ya. Silakan. Jangan menyerang pribadi. Silakan Bung Mitra. ini orang-orang seperti ini tidak menerima perbedaan. Sudah cukup, pendapat. cukup. Oke. Silakan. Bung Aiman, saya ingin sampaikan asas hukum kita salus populi suprema lex exto, yang artinya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Kita sepakat bahwasannya sudah ada korban yang sudah meninggal dunia, 2 anak manusia. Kita sepakat apapun yang dilakukan oleh teman-teman itu, baik PK dan lain lapor polisi, silahkan kita hormati itu karena proses hukum. Tapi kita juga harus sepakat, jangan kita menghakimi orang tanpa adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap orang tersebut. Kalau berbicara terkait dengan sayembara, karena banyak saya lihat ini, sayembara buktikan ini, sayembara itu. Saya kira kita ini tidak menghargai aparat penegak hukum di sini. Gitu loh. Artinya sudah ada instansi-instansi ataupun lembaga pemerintah yang menangani setiap persoalan. Nah, terkait dengan pidana, ada ranahnya di kepolisian. Kalau memang